glory, praise the Lord, haleluya. Terpujilah Tuhan kekal sampai kekal, selamanya sampai selama-lamanya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kembali kami datang dalam pujian dan penyembahan kami dalam rangka ibadah Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia untuk pemuda-pemudi. Tuhan, Kau memberkati kehadiran kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang langsung mendengarkan lewat ibadah ini maupun yang lewat media sosial, lewat YouTube kami. Ya Tuhan, mereka boleh mendengar suara-Mu, sehingga mereka boleh mendengarkan firman-firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang sanggup merubah hati dan pikiran setiap orang yang jahat menjadi baik, yang lemah menjadi kuat, yang susah terhibur, yang mengalami sakit penyakit dijamah disembuhkan, yang mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan. Tuhan, angkat semua penderitaan dan kesusahan, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Salam. Konsentrasi terhadap firman Tuhan, jangan ada kata ketik, supaya paham kebenaran ini dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita angkat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10. Kita baca bersama-sama ayat 19 sampai yang ke-25. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Ketekunan. Ayat 1, 2, 3. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita perhatikan ayat per ayat ini ya. Tentang ketekunan ini sangat penting. Untuk ngetik, dengarkan firman Tuhan ini, konsentrasi supaya menerima berkat yang dari firman dengan baik. Ya, Rasul Paulus dalam sidang jemaat. Jadi sidang jemaat itu disidang, seperti kalau sidang yang ada sidang MPR, sidang majelis atau sidang-sidang pada umumnya, baik itu sidang yaitu kasus-kasus dan perkara. Di sini intinya atau isinya adalah apa? Nasihat dari Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang ia adalah pemimpin gereja. Kok ngetik konsen di sini firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi keberanian kita di sini memasuki tempat yang kudus. Apa itu tempat yang kudus? Firman Tuhan. Jadi ketika kita masuk di dalam firman Tuhan, artinya konsentrasi, ya, tertuju, fokus terhadap firman Tuhan. Itu artinya keberanian tentang masuk ke dalam tempat kudus
fokus, tidak ada yang lain. Berani, ya fokus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apa tabir? Pintu. Pintu untuk masuk ke dalam kekudusan hanya lewat diri Yesus Kristus. Hanya lewat Allah kita, yaitu Juru Selamat. Tidak ada seorang yang bisa kudus, yang bisa menguduskan dirinya, melainkan hanyalah lewat pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Amin. Itu adalah kebenaran. Berikut, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Amin. Imam besar yang maha tinggi, imam besar yang maha agung, itu adalah Yesus Kristus. Ia adalah kepala rumah Allah. Jadi kalau ada kepala rumah Allah itu berarti ya tidak ada kepala yang lain kecuali hanya Yesus Kristus. Ya, kalau kita memahami tentang siapakah Yesus, itu adalah kepala daripada rumah Allah, berarti Ia berada di dalam rumah, di rumah Allah itu sendiri. Ya, dalam Perjanjian Lama rumah Allah itu disebut Ka'bah, ya, bait suci, yang intinya ada di Yerusalem. Di situ yang sekarang ini ya sudah diambil alih kembali dengan umat Israel yang sudah lama direbut oleh Palestina. Tetapi di sini ya, Yerusalem surgawi adalah yang dimaksud. Yerusalem sesungguhnya adalah surgawi, yaitu rumah Allah. Rumah Allah itu adalah surga, dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah kepala rumah yang berada di dalam kerajaan surga, kerajaan yang mulia, kerajaan yang kekal. Nah, dengan demikian maka kita harus patuh dengan kepala rumah. Kita harus patuh dengan penjaga rumah, yaitu penjaga surga. Penjaga surga adalah Allah, bukan malaikat. Ya, malaikat itu hanya bagian daripada ya makhluk yang dipakai untuk Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan untuk menjadi hamba juga sebagai yaitu malaikat. Dan kita juga semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang dipakai sebagai hamba, yaitu untuk mewakili Allah itu sendiri yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Nah, dengan demikian maka kita ini juga disebut imam. Imam, tapi bukan imam yang maha tinggi. Imam yang maha tinggi yaitu Melkisedek pada zaman itu, tetapi Melkisedek yang sebenarnya adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita. Kemudian di sini karena itu, marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Dan kita telah dibersihkan dari kejahatan, dari dosa-dosa, dari berbagai perbuatan-perbuatan kenajisan, kekotoran ya yang ada di dalam dunia ini. Maka kita dikuduskan dengan apa? Dibasuh dengan air yang murni. Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah sebagai air yang murni. Karena itu di sini Roh Kudus itu berupa air. Roh Kudus juga berupa api. Roh Kudus itu juga berupa angin. Dan oleh sebab itu di sini Roh Kudus itu adalah mengambil bagian-bagian, yaitu di dalam pribadi kita. Semua orang-orang yang percaya, kita ini telah dibasuh oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah air, dibasuh dengan api, dipenuhi dengan api kemuliaan, api kedahsyatan, api kuasa, api keajaiban, dan api mujizat dan berkat-berkatnya. Itu adalah api. Jadi ketika kita dipenuhi dengan api Roh Kudus, maka api itu akan membara,
itu akan menyala-nyala. Api itu akan membakar semua kekotoran, kenajisan, kebusukan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi suci, bersih, dan murni. Itu adalah kebenaran di dalam Alkitab. Kemudian di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang dalam pengakuan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan setia. Jadi kita berpegang teguh dalam pengharapan. Pengharapan janji Allah yang diberikan kepada kita adalah bagi umat orang yang percaya, tidak lain bukan adalah surga, tidak lain bukan adalah kemuliaan, tidak lain dan tidak bukan adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya untuk sementara. Walaupun kita punya apapun yang ada di dunia ini, cuma sementara sifatnya. Orang yang punya triliunan sifatnya sementara. Orang yang punya jutaan miliaran sifatnya hanya sementara. Orang yang tidak punya, ya, sifatnya juga sementara. Tetapi yang sangat penting di kita ini adalah sifat yang fana, sifat yang kekal, sifat yang abadi, yaitu surga mulia. Surga yang ada di surga itu adalah tempat kita yang kudus, tempat kita yang mulia, tempat kita yang kekal. Jadi kehidupan kita paling lama 80 tahun. Ya, bisa sampai 100 tahun. Ada juga yang 130 tahun. Ada juga yang 30 tahun. Ya, baru 30 tahun sudah koin. Ya, sudah meninggal. Ya, itu semuanya tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi persoalan. Mau mati kapanpun kita siap, amin. Tetapi yang sangat penting, kita sudah yakin, kita sudah pasti, kita sudah tahu pengharapan kita adalah surga yang kekal, pengharapan kita adalah surga yang mulia. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang terakhir. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, penting. Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin dalam pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kita di sini semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam berbagai, yaitu kehidupan tentang kerohanian. Kehidupan tentang kerohanian ini yang penting adanya kita teguh, kuat, dan tangguh, supaya kita di sini menjadi orang-orang yang militan. Artinya militan ini kita tetap teguh, tetap kuat, tetap mampu untuk menghadapi berbagai persoalan, berbagai permasalahan di dalam hidup. Ya, karena apa? Ya, orang yang tidak mampu untuk menghadapi persoalan hidup itu adalah orang-orang yang memang tidak militan. Ya, orang-orang yang militan itu pasti sanggup, mampu, siap menghadapi penderitaan, siap menghadapi penyakit, siap menghadapi kegagalan, siap menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Siap, tidak akan stres, tidak akan gila, tidak akan menjadi putus asa, tidak akan menyerah, terus berjuang. Itu adalah orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Untuk itu penting, ya, kita jangan menjauhkan, yaitu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di sini tapi marilah kita saling menasihati, saling menasihati, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling memberkati. Amin. Nah, ini adalah penting dan dikatakan ini semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, bukan berarti kita takut ketinggalan nanti diserang sama antikristus, tidak. Ya, tidak ada ayatnya yang menjelaskan seperti itu. Tetapi yang penting jikalau kita di sini menjelang hari Tuhan ini memang kita tetap setia, tekun, rajin, dan taat dalam menjalankan ibadah, maka kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kita, ya, dikasihi Allah dan mengasihi Allah, diberkati Allah dan memberkati Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, inilah pujian penyembahan kami, inilah firman Tuhan yang kami sampaikan. Biarlah mereka mendengar, biarlah mereka tahu bahwa setiap orang-orang yang percaya, setiap orang Kristen ini wajib harus memiliki kemurnian kekudusan, karena memang sudah dikuduskan, sudah dibersihkan dengan darah,
Darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang murni, air yang mahal, air yang murni, air yang suci, yaitu lewat kebenaran. Firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ora tahu amin. Aman-aman terus.